Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah semua, apa kabarnya? Ustazah doakan semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA mengenai energi. Jadi, anak-anak Ustazah silakan perhatikan materi yang Ustazah akan jelaskan. Kemudian silakan lihat buku kalian halaman 163. Apabila nanti ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung ke Ustazah melalui wali kelas. Nah, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadarkah kita bahwa sebenarnya apapun kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata membutuhkan energi. Seperti misalnya makan, kemudian memasak, kemudian mengerjakan tugas, menonton televisi, bahkan berliburan sekalipun kita membutuhkan energi dan mengeluarkan energi. Nah, maka dari itu, energi didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, anak-anak Ustazah, misalnya contoh dari energi adalah ketika kita bermain sepeda atau kita menggoes sepeda. Nah, energi yang digunakan bukan diciptakan, melainkan dipindahkan atau diubah. Kemudian ada juga contohnya pada mobil yang sedang bergerak. Nah, perlu anak-anak Ustazah ketahui, mobil tidak dapat menciptakan energi, tetapi dengan bantuan mesin dapat mengubah energi yang terdapat dalam bahan bakar menjadi energi untuk bergerak, sehingga mobil dapat digerakkan. Nah, kemudian hal ini dikenal dengan hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi ini berisi atau berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, akan tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Nah, kita lanjut ke sumber energi. Apa-apa saja sih sumber-sumber yang bisa menghasilkan energi? Nah, sumber energi sendiri adalah sesuatu yang menyimpan energi atau sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Jadi anak-anak Ustazah, sumber energi ini berdasarkan kemampuan untuk diperbaharui atau tidak dibagi menjadi dua. Atau Ustazah rasa anak-anak Ustazah sering mendengar, di mana yang pertama sumber energi terbarukan atau sumber energi yang dapat diperbaharui, dan sumber energi yang tidak terbarukan atau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama yaitu sumber energi terbarukan. Apa sih sumber energi terbarukan? Nah, sumber energi terbarukan ini adalah sumber energi yang berasal dari alam yang tidak akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Dan sumber energi terbarukan ini biasa disebut dengan sumber energi alternatif. Jadi sumber energi yang dapat diperbaharui ini, dia tidak akan habis walaupun kita pakai secara terus-menerus dalam jumlah yang banyak. Karena sudah disediakan Allah dengan sangat banyak dan berlimpah di dalam bumi kita ini. Contoh dari sumber energi yang terbarukan yaitu matahari, cahaya matahari, kemudian ada angin, ada air, dan ada juga biomasa. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai matahari. Perlu kalian ketahui, matahari atau cahaya matahari adalah sumber energi terbesar sejagat raya yang kita miliki, yang dapat kita peroleh dengan mudah tanpa ada habisnya.
Nah, energi matahari ini sendiri dapat digunakan secara langsung atau diubah ke bentuk lainnya. Artinya, cahaya energi dari matahari ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, energi matahari yang digunakan secara langsung pada proses fotosintesis. Kemudian, energi matahari juga berfungsi untuk menjaga suhu bumi dan mengeringkan pakaian, dan berbagai aktivitas lainnya yang melibatkan cahaya matahari. Kemudian, cara untuk mengubah energi matahari menjadi energi dalam bentuk lain yaitu dengan menggunakan panel surya. Dengan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik yang sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, untuk di masa sekarang ini, di zaman teknologi yang sudah mulai canggih, sudah banyak di beberapa negara yang memanfaatkan panel surya ini sebagai pembangkit listrik. Jadi, sumber listriknya dapat diperoleh dari cahaya matahari melalui panel surya ini. Nah, seperti kita ketahui, cahaya matahari sangat berlimpah jumlahnya di bumi kita ini. Kemudian yang selanjutnya ada air. Air juga sumbernya sangat banyak di bumi. Baik itu dari air laut, air sungai, air danau, dan air yang lainnya. Jadi air ini dapat dimanfaatkan juga sebagai sumber energi. Nah, energi potensial dan energi kinetik dari sungai yang berarus deras biasanya dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Generator dan turbin ini sendiri terdapat pada pembangkit listrik. Nah, untuk itu dihasilkanlah energi listrik yang sering kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadi sudah semakin canggih teknologi, maka semakin banyak inovasi-inovasi yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan sumber-sumber energi yang ada di alam sekitar kita. Yang selanjutnya adalah angin. Nah, Ustazah rasa anak-anak Ustazah pernah ya melihat kincir angin yang besar. Pada umumnya, kincir angin besar ini sering kita temui di negara-negara luar, khususnya di Belanda. Nah, sistem kerja dari kincir angin yaitu energi yang terdapat pada angin akan menggerakkan kincir angin. Kemudian, energi kinetik angin dapat diubah oleh generator menjadi energi listrik. Nah, tenaga angin sering juga disebut dengan tenaga bayu, sehingga kita sering mengenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Yang selanjutnya ada bioenergi. Nah, bioenergi ini berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Bioenergi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu biomassa dan biogas, di mana biomassa berbentuk padat sedangkan biogas berbentuk gas. Kemudian bioenergi biasa dimanfaatkan untuk biofuel dan biodiesel. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu sumber energi tidak terbarukan atau sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber energi yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Artinya, ketika kita menggunakan sumber energi ini dalam jangka waktu yang lama dan jumlah yang banyak, maka sumber energi ini akan habis. Nah, contoh dari sumber energi yang tidak terbarukan adalah fosil. Fosil ini biasanya minyak bumi, batu bara, kemudian gas alam. Nah, ketika kita gunakan, maka lama-kelamaan akan habis dan tidak akan bisa kita perbarui lagi atau tidak akan bisa bertambah lagi jumlahnya dalam waktu yang cepat. Kemudian ada juga sumber energi tidak terbarukan, yaitu nuklir. Ketika kita gunakan, maka akan sangat sulit sekali untuk kita dapatkan lagi. Kemudian
Sumber energi yang tidak terbarukan yang berasal dari fosil itu biasanya terbentuk dari endapan makhluk hidup seperti sisa tumbuhan, hewan, atau jasa renik yang tertimbun selama jutaan tahun. Nah, melalui proses penambangan, energi ini dapat dimanfaatkan untuk sumber energi lainnya. Misalnya pada batu bara. Batu bara ini dimanfaatkan untuk PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Biasanya digunakan juga pada kereta api sebagai bahan bakarnya. Kemudian ada juga minyak bumi diolah menjadi bahan bakar kendaraan yang tentunya kita nikmati di zaman sekarang ini. Nah, sedangkan gas alam digunakan biasanya untuk gas LPG yang juga kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh inna fi dzalika la ayatan liqaumin yadzakkarun. Yang artinya, dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa dia mengendalikan segala macam yang diciptakannya. Baik benda-benda itu hanya terdapat di permukaan bumi, seperti aneka ragam binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi. Misalnya seperti mineral, barang tambang. Nah, semua itu diciptakan Allah beraneka ragam dalam jenis, bentuk, dan manfaatnya masing-masing. Kemudian di akhir ayat dijelaskan bahwa sesungguhnya pada nikmat-nikmat yang telah diciptakan Allah yang beraneka ragam bentuk itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengambil pelajaran, yaitu bagi mereka yang memahami betapa besarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka dan mensyukuri dengan memanfaatkannya sebagaimana mestinya dan sesuai dengan keperluan mereka menurut keridhaan Allah. Jadi kita sudah sewajarnya mensyukuri apa yang telah diciptakan Allah, kemudian menggunakannya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Nah, baik anak-anak saja, agar kalian semakin paham, silakan kerjakan tugas ke-15 berikut. Mungkin sampai di sini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Pada Allah Ustazah mohon ampun. Semoga anak-anak Ustazah mudah untuk memahami apa yang Ustazah sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.